Tuhan, bersama kita memuliakan nama-Nya. Mari kita bagi berdiri, tangan Tuhan kita satu sampai dengan harapan.
atas segala kebaikan-Mu ya Bapa sepanjang hari ini Tuhan kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kami untuk menghirup nafas yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Yesus. Ya Allah. Tuhan, Kau tahu Tuhan hati kami ya Bapa, hati kami bersama hari ini ya Bapa. Kau tahu isinya ya Bapa. Kau tahu Tuhan segala kekhawatiran kami ya Bapa. Kau tahu Tuhan segala ketakutan kami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami Tuhan berlarut-larut Tuhan dalam kekhawatiran itu ya Bapa. Kau selalu ada bagi kami ya Bapa. Ketika kami jatuh ya Bapa, tersentuh Tuhan, Kau selalu ada di situ ya Bapa. Yesus. Tuhan, pada sore hari ini ya Bapa, kami akan memulai doa kami ya Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan ibadah kami ya Bapa dari awal hingga akhir nanti ya Bapa. Tuhan, Kau juga Tuhan berkati teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ya Bapa. Kau tibakan mereka semua Tuhan di rumah-Mu Tuhan tanpa kekurangan sesuatu pun dari Kau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik dalam Bapa. Terima kasih juga Tuhan Kau sudah menurunkan hujan ya Bapa untuk wilayah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Yesus, dari doa kami Tuhan, kami harapkan doa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Silakan mereka puji kita kembali anggur baru.
Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tidak minyak kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita bersamamu ya Tuhan. Saya merapat di berdiri.
Tuhan, segala cinta kasih-Mu atas kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami terbatas, kami hanya manusia biasa, tapi kami tidak percaya Yesus. Oleh dalam Engkau ya Bapa, kami dapat kekuatan yang baru ya Bapa. Kami dapat mampu melewati segala badai pencobaan dan kehidupan kami ya Bapa. Itu semuanya berkat Engkau ya Yesus Tuhan, yang selalu ada untuk menguatkan kami ya Bapa. Yang selalu ada ya Yesus Tuhan untuk menyertai setiap langkah yang kami kerjakan ya Yesus Tuhan. Kami tahu Bapa, mungkin segala badai pencobaan yang kami alami itu hal kecil ya Bapa bagi Engkau, tapi kami juga yang percaya Bapa bahwa dari kematian kami ya Bapa, kami akan memperoleh kebenaran yang penuh sukacita ya Bapa karena Tuhan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Bapa. Segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, boleh dapat berkenan kami menjadi pribadi berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih atas Bapa, Kau sudah juga kami berkati oleh sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau ya Bapa berkata-kata melalui bibir hamba-Mu ya Bapa. Kau sucikan, Kau kuduskan kami ya Bapa, melalui setiap hati pikiran pendengaran kami ya Bapa, sehingga kami berani bertujuan kepada Engkau ya Yesus Tuhan. Akan sehingga juga hamba-Mu yang agung ya Bapa, yang kami akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai beliau lagi di dalam Engkau ya Bapa, dan mempenuhi sukacita pelayanannya ya Bapa, berdapat memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa. Akan setiap apa yang beliau kerjakan juga ya Bapa, berdapat mendatangkan kebaikan dimanapun beliau berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan persembahan kami yang terbaik ya Bapa pada pekerjaan yang tempat ini. Bisa kasih dan Kau ya Bapa, kiranya Engkau balas memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Kudus. Siap ya Bapa untuk kami diberkati oleh kebenaran akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut firman. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Dingin? Udah mulai dingin? Puji Tuhan ya. Selamat malam teman-teman pemuda remaja. Ya, jangan lihat kiri kanan yang tidak hadir. Mereka punya kesibukan masing-masing. Ya, walaupun sebenarnya gak sibuk sih. Tapi ya sudah, gak apa-apa. Yang penting yang mau hadir, karena keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Saya pun tidak bisa bawa kalian selamat, hanya menganjurkan, mengajarkan. Karena saya pun sama-sama kita mencari keselamatan di dalam Tuhan. Saya diledekin sama Excel. Papi lagi baca apa? Belajar khotbah, kata saya. Terus, loh, kok pakai kertas? Nggak pakai HP papi dipakai sih. Tabletnya mana? Tablet papi diganti laptop. Ya, karena ada hal yang lebih penting, jadi saya tukar saja tabletnya diganti laptop buat keperluan yang lain, buat saya mengerjakan. Jadi saya pakai kertas. Jadi Excel merasa aneh katanya. Biasanya pakai tablet. Saya pikir HP Excel nggak boleh. Emang nanti HP Excel lobet. Ya namanya Excel ya, kalau nggak begitu ketawa. Teman-teman kalau dikasih berkat senang nggak? Dikasih hadiah senang nggak? Senang kan? Dikasih hadiah Oci, panggilan apa nih? Sayang. Ciu, itu. Tosi kalau dikasih hadiah sama siapa? Kakak, cici, koko, pacar. Kok malu sih? Jadi kasih siapa? Jangan lirik-lirik, kasih siapa? Oh, kasih Made. Liriknya apa aja sih? Pernah dikasih kan? Maria Hermawan pernah dikasih hadiah? Sering? Pernah? Senang gak kalau dikasih hadiah? Senang. Itu hadiah dari manusia. Bagaimana dengan hadiah berkat dari Tuhan? Ya. Kalian punya pikiran, punya apa ya? Apa yang kalian pikirkan mengenal berkat Tuhan? Ada yang punya ide? Rizka, kira-kira berkat Tuhan itu seperti apa? Ujuk-ujuk duit segepok, jangan dipukul, kasihan revinya.
Apa duit sekantong? Uang recehan semua tuh kayak di film kartun bro. Berkat Tuhan apa? Menurut Rizka, berkat Tuhan itu seperti apa gambaran Rizka? Kan kita mau mengenal berkat Tuhan biar bukan hanya orang tua yang tahu itu berkat. Kalian juga remaja sudah dapat berkat itu. Ya, bahkan dari seumur bayi pun sudah dapat berkat ini. Ya. Jadi apa? Garu-garukan tangan, pegangan tangan, belum dapat jawabannya. Hah? Lupa. Kehidupan ya. Itu ada masuk. Ya. Nah, kita belajar berkat itu tidak seujung-ujungnya atau yang dipikirkan itu uang. Ya, banyak orang pikirannya berkat itu uang. Ya, harta benda, kekayaan, betul? Ya, saya dapat berkat enggak? Kalau berkat yang Tuhan janjikan, ini Tuhan yang menjanjikan sendiri. Itu banyak ya. Di Alkitab itu banyak sekali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, bahkan di kitab Wahyu pun ada berkat yang Tuhan janjikan. Kalau kita mau bahas itu nggak akan cukup karena begitu banyak berkat. Tapi saya mengambil sebagian dari berkat yang Tuhan janjikan dan kita belajar bersama-sama. Ya, yang pertama dan utama ini dalam kehidupan kita, ya bukan yang utama sebenarnya, tapi kita harus butuh ini, yaitu yang pertama hidup yang sehat, betul? Ya, berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada kita, ya, yaitu berkat hidup yang sehat. Kita buka ayatnya, Keluaran 15 ayat 26. Keluaran, ada yang bisa bacakan? Belajar lagi aja deh, biar sama-sama baca kita. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang Dia berkata dan memasang firman-Nya kepada keluarga-keluarga yang tetap mengikuti suara-suaranya, maka aku tidak akan melupakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Iya, terima kasih. Ya, sungguh-sungguh syaratnya mendengar suara Tuhan. Jadi yang pertama yaitu, ya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada bangsa Israel, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya. Di sini ayat ini ditulis waktu bangsa Israel keluar atau dalam proses dengan bangsa Mesir. Ya. Nah, bagaimana? Kalau sekarang itu lama-lama panas ya. Nah, bagaimana dengan masa sekarang? Ini kan masanya masa sekarang, bukan masa dahulu. Ini masih berlaku sampai hari ini. Ya, Tuhan tidak akan ngasih kita sakit penyakit, bahkan Tuhan akan menyembuhkan engkau jika kita sakit. Kenapa? Karena apa? Ya, itu janji Tuhan. Jika. Dan bagaimana mendengar suara Tuhan? Ada yang mendengar suara Tuhan sudah ada? Anak remaja ya, kalau orang tua saya nggak tanya. Itu udah punya feeling masing-masing. Ada anak remaja yang sudah mendengar suara Tuhan? Rizko, enggak, suara Tuhan nggak mungkin kayak gitu. Nanti kan saya langsung mampu, ya. Suara Tuhan itu bisa di dalam hati kita, bisa melalui orang lain, ya. Nah, dengar suara Tuhan salah satunya yaitu apa? Orang tua kita. Orang tua itu wakilnya Tuhan, walinya Tuhan. Ya. Tetapi kita kadang masih suka bohong sama orang tua, betul? Betul? Mau bertanya
kenangan dengan orang tua. Kalau kalian ini generasi Z, generasi yang penuh dengan sensasi, ya, generasi yang penuh dengan teknologi, ya. Jadi orang tua itu apa istilahnya? Tempo dulu, orang tua lampau, orang tua itu ketinggalan. Tetapi orang tua adalah wakilnya Tuhan, ya. Jadi kita dengar selama orang tua itu tidak melanggar tentang firman Tuhan. Misalnya Maria Hermawan nih, Maria, bosan di gereja, capek di gereja kamu, capek berapa? Itu nggak apa-apa Maria melawan. Pak, Maria harus tetap di gereja Pak, Maria mau memuji Tuhan, ya, nggak apa-apa, itu harus berani. Menghormat sama orang tua, tetapi kita juga menghormat sama Tuhan, ya. Nah, kalau kita sudah mendengar suara Tuhan itu tidak ada satu pun sakit penyakit, walaupun kita bisa ini sakit, itu seizin dengan Tuhan, karena ada maksud dan tujuan yang Tuhan akan berikan. Ya, kita tahu contohnya di Alkitab, ya, Ayub, ya, terus apa lagi? Abraham. Jadi ngomongnya kok Abraham, ya. Di otaknya Paulus ngomongnya Abraham. Paulus banyak, ya, contoh-contoh di Alkitab yang tetap mereka punya kelemahan, tetapi Tuhan tetap jaga sampai Tuhan pakai. Nah, yang kedua janji Tuhan, yaitu janji berkat kasih. Ya, kasih di dunia ini terbatas, benar nggak? Yang nggak terbatas itu kemarin saya lupa, ya. Saya lihat sepintas itu Om Jonan Ignatius, ya, Ignatius yang dulu megang kereta api. Saya lupa, ya, bahasanya bagus itu, ya. Oh, yang nggak mau rugi apa ya? Semua yang nggak mau rugi, yang nggak mau timbal balik itu nggak ada di dunia ini, kecuali ibumu. Nah, ya, jadi kasih ini lebih besar dari kasih ibu, yaitu kasih Tuhan Yesus. Ya, kita buka ayatnya di Keluaran 20 ayat 6. Ya, ayo, Rizka. Keluaran 20 ayat 6. Tapi aku menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegangan pada kitab-kitab. Nah, kalau kita anak-anak remaja yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalian percaya toh sama Tuhan Yesus? Ya, yakin sama Tuhan Yesus, benar? Maria yakin kan? Yakin sama Tuhan Yesus. Nah, Dia akan mengasihi kita, Dia akan menunjukkan kasih setianya. Senang gak kalau punya bestie setia? Senang kan? Cak, ketemu ya di sini. Aku lagi perlu bantuanmu. Nanti dia, Made, aku lagi perlu bantuanmu. Sedang kalau punya bestie, teman yang saling kasih setia. Ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Nah, di sini ada janji sama Tuhan. Ya, Tuhan berjanji akan kasih setianya itu akan diberikan kepada kita, asalkan kita mau berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Berkat yang ketiga, ya, berkat yang ketiga ini yang dibutuhkan banyak manusia. Tadi udah hidup sehat. Yang ketiga yaitu umur panjang. Ya, semua pengen umur panjang kan? Batasnya Alkitab. Jangan ada yang mau kita, mau umur panjang nanti satu. Enggak. Di Alkitab sudah ditunjuk kita umur kita 70 itu sudah dapat bonus. Ya kan? Ya umur panjang lah sampai umur 70, apa 60 lebih lah. Jangan ngomong nggak mau umur panjang, mau umur panjang sampai batas Alkitab. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ada bonusnya, kecuali bonus kebahagiaan. Ya, berkat yang ketiga itu berkat umur panjang. Keluaran 20 ayat 12. Tausi. Keluaran 20 ayat 12.
Amin. Sudah teman-teman hormat sama orang tua? Hah? Sudah belum? Sudah belum? Hormat sama orang tua? Hah? Ada yang sudah, ada yang belum. OTW. Siap, Mama, selamat pagi. Siap, Mak, udah makan. Siap, Pak, sudah pulang ke rumah. Bukan hormat seperti itu. Ya. Apa masih melawan? Masih bertobat yuk. Ya. Kalau nggak mau nurut, ya, ayo masih siapa yang nggak mau nurut? Kalau mulai berubah sedikit-sedikit lah, ya, sedikit-sedikit. Di awal saya bilang orang tua itu wakilnya Tuhan. Mereka tidak akan memberikan nasihat omongan yang jahat. Saya jamin tidak ada orang tua yang seperti itu kecuali orang tua miring. Semua akan diberikan yang terbaik mulai dari kecil kalian bayi sampai nanti kalian dilepas, ya. Bahkan sudah menikah pun orang tua masih mengawasi, ya. Saya pernah berjanji sama mami saya, kesaksian mungkin teman-teman udah tahu ya. Nih, kalau saya kerja, gaji pertama saya kasih ke mami saya. Mami saya senyum-senyum doang, belum aja masih saya kirimi. Karena saya kan masih belum bergaji, belum punya uang dari kerjaan saya. Ternyata baru 2 minggu saya kerja, mami saya diambil Tuhan. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, malah saya masih dikasih, ya. Nah dari situ saya belajar, saya nggak punya kesempatan juga ngasih mami saya walaupun itu 1.000 atau 2.000. Sedangkan sampai akhir hidupnya dia masih ngasih kepada saya. Tetapi tak Tuhan kasih saya kesempatan yang lain, ya. Puji Tuhan 2011 sampai 2017 saya ngurusin papi saya, ya. Waktu kecil saya maaf kata dicebokin mungkin sama papi saya pernah nyebokin papi saya, ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa jalan, karena dia dengan sakitnya, ya. Selama 2 minggu saksinya aja, ya. Saya pernah itu merasa walaupun saya mungkin nggak bisa ngasih dengan uang, tapi saya bisa ngasih dengan apa yang saya kerjakan. Teman-teman yuk di rumah mulailah apa yang kalian bisa berikan kepada mama papa kalian, ya. Apa yang bisa kalian kerjakan dengan mama papa kalian? Kan ini jadinya hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya. Engkau akan panjang umur, udah panjang umur itu di tanah yang diberikan, dikasih lagi dengan apa yang namanya harta benda, tanah, ya. Double teman-teman. Kalau kalian mulai menghormati orang tua kalian, orang tua itu nggak mau istilahnya menerima, dalam arti menerima balasan, nggak meminta mereka, nggak mau meminta. Makanya saya kadang kalau teman-teman yang sudah kerja, ya, tolonglah, ya, berikan apa yang bisa kalian berikan, walaupun mereka nggak akan minta nanti, ya. Misalnya sekarang udah kerja, ya, jadi sekretaris satu perusahaan gede, ya kan, biasa kan nggak tahu. Kalau Rizka mulai hari ini mulai beransur-ansur menghormati orang tua, mau buka toko kue, nggak apa-apa mau buka toko kue juga, saya juga lihat, aku mau buka toko kue. Asal gede, cabangnya banyak. Gak apa-apa, kue juga. Kalau cabangnya banyak, ya kan? Kue cumi ya jangan kue cumi itu aja, jangan. Kue cumi itu aja, kapan mau itu yang gede
kamu bisa berbentuk gede, donat ganting itu bukan barang yang besar, belum mulai dari apa istilahnya kue yang besar, tapi dia bisa jadi besar. Nah itu harus kita pelajari di situ. Gak apa-apa kalau kalian mulai dari kue cubit. Sekarang misalnya kalian masih sekolah, tapi nanti kalau sekolahnya udah lulus, udah cari yang lagi. Ini kue cubit gimana diimpor? Ayo coba kan. Ada anak muda di Cirebon, ya, tahu nggak? Di Cirebon nggak tahu kan kalian? Dia ngimpor cicak, tahu? Cicak kering, satu kontainer harganya berapa? 1 M. Anak muda umurnya 34 tahun di Cirebon. Tuh, cicak. Nggak masuk akal kan? Cicak, nanti ada yang minta ular, kirim ular. Ada yang minta apa sih namanya tokek, kirim tokek tapi serba cair. Ada itu rumahnya itu udah masuk dalam, tapi udah kayak ya kalian tahu ya kalau kandang ayam kan, tempat-tempat kandang ayam kayak gitu kayak kandang ayam, tapi kalau kandang ayam kan naik kali ini nggak biasa kayak rumah koyor panjang banget, yang bungkus-bungkusin ibu-ibu. Satu ngirim kontainer itu 1 M. Cuma cicak, nah kue cubit juga bisa. Siapa tahu orang Jepang mau, ya kan? Yang penting syaratnya mau belajar. Ya, syaratnya mau belajar. Tidak ada yang gak mustahil buat Tuhan. Hormati orang tuamu, ya. Kalau kita mau panjang umur, ya. Saya kemarin juga belajar. Kalau kalian sudah kerja, ini masa depan ya. Kalian menikah, tapi sini banyaknya sama perempuan sih. Kalau perempuan rata-rata ya sayang sama orang tua. Amin. Aja doang ya Kak. Ya, nanti kalau sudah berkeluarga itu rata-rata loh ya, rata-rata. Kalau yang nggak rata-rata berarti bukan perempuan dia, teman-teman. Dia itu sayang orang tua. Kemarin saya lihat di IG apa di Facebook ya, saya nggak pakai TikTok, HP saya hang pakai TikTok. Jadi TikTok saya hapus. Kasian banget, HP saya hang. Kok kenapa HP saya hidup mati? Saya searching di forum HP itu, ternyata HP itu memang nggak bisa buat kalau udah terlalu penuh itu error HP itu. HP itu khusus ya, memang HP itu. Jadi saya hapus saya TikTok lah, nggak perlu lah. Saya masih ada video katanya. Nah, kalian tahu, saya kemarin dengar tentang serigala. Serigala adalah salah satu binatang yang setia, selain merpati. Dia punya pasangannya walaupun betina dan jantan, tetap pasangannya itu. Kalau salah satu itu ada yang meninggal, dia tidak akan pindah dengan pasangan lain. Bahkan yang ditinggal itu bisa bunuh diri. Bayangin, itu serigala bisa tahu bunuh diri. Nah yang hebatnya lagi, anak-anaknya itu kalau masih punya orang tua, ya nanti orang tuanya sudah tidak bisa berburu, anak-anaknya ini yang ngasih makanan kepada orang tuanya. Bayangin ya, binatang pun bisa seperti ini. Itu diteliti loh, ada di Google bukan Google sih, TV apa yang tentang hewan. Itu potongan-potongannya ada di IG maksudnya. Nah, itu anak-anaknya, emaknya apa bapaknya nggak bisa berburu, dia yang sudah dewasa bisa ngasih makanan kepada orang tuanya. Jadi kalau teman-teman mau umur panjang, hormatilah orang tua. Orang tua itu nggak mau macam-macam, cuma hormati apa yang dikatakannya. Selama orang tua itu tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, dengarkan apa yang orang tua katakan. Ya. Yang keempat, berkat dari Tuhan yaitu perlindungan. Ya, Keluaran 23 ayat 22. Made Ayu setengah. Keluaran 23 ada yang bagus nih.
jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Amin. Ya, ada yang punya musuh? Ada? Eksa punya musuh? Siapa? Aman. Itu bukan musuh makanan. Ya, sebenarnya kita itu nggak mau bermusuhan, benar? Karena kita dididik dengan kasih, benar? Kita dididik oleh Tuhan Yesus tentang kasih, benar kan? Benar kan? Apa yang kau bisikan? Kasih kan? Ya. Kita itu dididik dengan kasih, Rizka. Kamu tahu nggak? Ada yang ngomong gitu. Jangan itu, jangan yang lain. Ya. Nah, itu lupa. Nah, gara-gara kasih ke musuhnya lupa ya. Kita itu nggak dididik bermusuhan. Tetapi Alkitab mencatat, sering mencatat, kayak ini aja dicatatkan. Maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Dan terus ada lagi terus kata-kata tentang musuh. Nah, di sini yang saya tanyakan kepada teman-teman, musuh kita itu siapa? Hah? Yakin iblis? Hah? Enggak Lucy? Cici. Hah? Siapa? Cici. Lucy? Kok Lucy bawa-bawa ya? Ya. Kalau kita mau ngambil iblis boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena iblis itu suka mengganggu umat percaya untuk tidak dekat kepada Tuhan, untuk menjauh kepada Tuhan, sukanya ganggu. Jadi kalau teman-teman di gereja ada yang ngajakin ngobrol, berarti itu siapa? Soalnya suka ganggu. Enggak ya. Ya, agar kita juga lawan kita ini bukan darah dan daging, penguasa-penguasa di udara, roh-roh di udara, roh-roh jahat. Ya, ya. Tuhan akan membela kita. Jadi makanya kalau ada teman-teman yang masih ke kamar mandi takut, tau sih nggak takut kan? Enggak kan? Itu lucu harusnya. Karena Tuhan ada di dekat kita. Tuhan yang akan memerangi musuh-musuh kita. Namanya Lucy, mau pocong, mau apa, itu mah mitos. Kayak kemarin saya cerita tetangga saya itu di samping ada kakek-kakek, ya kakek Blacky. Blacky udah tua. Ada selama saya di sini nggak ada pakai apa-apa dari Blacky itu. Liputan sama tikus saja dia nggak pergi. Nah, itu mitos. Karena kita itu sudah, tetapi kau sungguh-sungguh mendengar perkataan dan melakukan segala yang kufirmankan. Syaratnya itu. Sudah belum? Sudah belum? Kalau belum, ayo pelan-pelan. Kalian masih muda, tapi jangan lambat. Ayo, prosesnya ada. Mulai. Ya, dengarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan suruh, apa yang firman Tuhan katakan, apa firman Tuhan beritakan. Ya, kita lakukan. Yang kelima, berkat Tuhan. Ya, enak banget loh berkatnya kita itu. Yang kelima yaitu keuntungan. Ulangan 28 ayat 2. Ya, harusnya sampai 8 kan. Mau baca nggak sampai 8? Ulangan 28 ayat 2 sampai 8. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dari dia. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domba. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang
engkau tetapi bertujuh di jalan, mereka akan lari dari depan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam tubuhmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan padamu oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, dari ayat 2 sampai 8 ada yang gak bagus gak menurut kalian? Ada nggak? Gak ada kan? Semua keuntungan yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Mulai dari ladang, mulai dari lawan musuh, mulai kita keluar pergi, ya, mulai kemanapun, apapun yang kita kerjakan mendapatkan keuntungan. Yang keenam, berkat dari Tuhan. Ini yang sangat penting, yaitu keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Apa? Yohanes 3 ayat 16. Maria mohon. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kepada siapa? Setiap orang yang percaya kepadanya. Syaratnya gampang, tinggal percaya kepadanya. Keselamatan ada di dalam Tuhan. Cuma percaya bukan sekedar percaya. Oh iya saya percaya, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, sama juga bohong. Ya Rizka, mulai kita go. Ya, apa yang tadi saya katakan, mulai kita teman-teman berubah. Ya, yang tadinya sudah menjauh dari Tuhan lebih lagi dekat dari Tuhan. Berkat yang ketujuh, panjang nih, makanya saya cepat-cepat aja tahu waktunya. Keberhasilan. Nah, 2 Tawarin 26 ayat 5. Tadi keuntungan, sekarang keberhasilan atau kesuksesan. 2 Tawarin 26. Ya, Excel bacakan. Jangan kaget, biasa aja. Catat. Ia mencari Siap-siap proses. Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Amin. Nah, ini kalau teman-teman lihat ke atas, judulnya itu tentang siapa? Uria. Ya. Ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Tuhan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau teman-teman mau baca lagi itu usaha keberhasilan, kesuksesan Uria itu ada semua di situ. Ya, mau sukses cari Tuhan. Di luar Tuhan nggak ada kesuksesan. Adapun hanya sementara, ya, terbatas. Hanya mungkin cuma di dunia ini yang Tuhan janjikan kehidupan kekal itu kita tidak tahu. Karena iblis pun bisa mengasih kesuksesan. Iblis bisa ngasih kita kejayaan. Ya kan? Ingat apa yang Tuhan alami waktu dia puasa. Ya, sembahlah aku maka akan kukasih seluruh dunia ini. Teman-teman bisa menyembah dia, namanya Seon. Dia akan ngasih kita kesuksesan. Itu bukan rahasia, itu benar-benar sudah rahasia umum. Tetapi kesuksesan itu hanya sementara.
Kalau teman-teman baca lagi ayat ini, pasal ini, nanti Uria pun akan berhenti. Karena apa? Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Nah, selama dia masih berpegang teguh dengan apa yang dikatakan Zakaria itu, hamba Tuhan, ya, dia menjadi berhasil, dia menjadi sukses. Nah, kalau teman-teman ke gereja ini cuma rutinitas, ya, atau disuruh orang tua, percuma ke gereja. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk cari Tuhan. Teman-teman harus punya niat dalam hatimu, apalagi di sekolah yang jauh, di Subang. Saya nggak ngomong Subang, kan biar ngomong di Subang. Harus ada niat untuk masuk ke gereja. Ya, pakai baju rapi, persiapkan diri. Kayak Tamade kan, pakai bajunya. Dia nggak pakai rok ya. Pakai rok terus dia ke gereja. Coba titenin aja. Dia GPI banget. Tapi itu nggak menjadi patokan. Yang penting rapi, bukan seksi. Ini rapi tetap sama juga itu merusak orang yang di dalam gereja, ya. Ke gereja bukan karena cari nilai. Ada dulu, ya, ada karena bingung, orang tuanya apa. Jadi saya masuk ke gereja ayo biar dapat nilai nanti di sekolah. Enggak, itu enggak akan membuat kita berhasil. Tetapi kita punya niat untuk baca firman Tuhan, untuk niat untuk berdoa, ya, bukan doa 5 waktu ya, bukan ya. Tetapi niat benar-benar berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Carilah Tuhan kalau mau berhasil di sekolahmu, nanti di kuliahmu, nanti di kerjaanmu. Ya. Yang ke-8, kemakmuran. Benar-benar berkat Tuhan itu luar biasa. Ayub 36 ayat 11. Moses. Emang ayat 11 kok beda? Keras. Kalau mereka menerima Ayub, maka mereka hidup betul sampai akhir sehari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amin. Amin. Jika mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup wujud sampai hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun mereka. Ini tentang Ayub, ya. Di awal Ayub menderita. Karena apa? Karena ada ujian dari si iblis. Ya, pertama dia memang orang kaya. Ya, dia udah sukses lah orang itu. Semuanya berhasil. Tetapi Tuhan berikan izin kepada iblis untuk Ayub menderita. Ya. Ayat yang ke-9. Berkat yang ke-9. Yang terakhir. Yang terakhir Maleakhi 3 ayat 10. Ayatnya dari depan. Maleakhi 3 ayat 10. Kesini ya. Memang ayatnya di sini. Maleakhi 3 ayat 10 saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahwa persembahan, bahwa persepuluhan itu harus diimani.
didoakan, Tuhan saya berikan persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, biar ini menjadi berkat. Kenapa? Karena itu akan membawa berkat ya, yang bertingkat-tingkat, mencurahkan sampai berkelimpahan. Tahu kan namanya berkelimpahan? Tahu? Ngeluber kalau air itu. Tahu kan air meluber? Senang nggak kalau kita dapat sesuatu yang berkelimpahan? Senang, pasti. Tetapi ada yang bilang begini, anak pemuda remaja kan belum kerja, oke? Gimana kalau saya mau ngasih persembahan? Gimana saya mau ngasih perpuluhan? Tadi saya berkata apa? Setiap ngasih persembahan dan persepuluhan, imani, ya, doakan. Kalian punya uang jajan kan? Betul? Betul? Kalau kalian punya iman sama Tuhan, saya nggak ngajarin apa-apa. Ini tentang iman ya, tentang apa yang ini Tuhan loh. Ujilah aku, Tuhan nantangin kita, bukan teman-teman aja saya juga. Tuhan nantangin kita, ujilah aku. Jadi apa yang kita kasih berikan, baik persembahan atau perpuluhan, imani. Saya ini punya jajan. Jajan saya misalnya 20.000 lah. Ada yang 20.000? Nggak ada. Ada 15.000. Ya. 15.000 kalau kita imani, kita niati satu hari kalian menyisakan 1.000 buat Tuhan. Berarti sebulan berapa? 30.000 kurang 24.000. Ya, kalian bisa kasih ke Tuhan. Itu baru uang jajan, belum uang dari tante, belum uang dari om, belum uang dari mama Elis, belum uang dari Bunda Doni, belum dari uang Ajeng. Ayo, itu bisa kalau kalian mau. Ujilah, Tuhan yang berkata, bukan saya loh. Jadi kalau kalian mau berkelimpahan, ya sudah, itu imani. Ini termasuk dari Tuhan untuk kita punya kelimpahan. Bisa kok, kayak nabung, istilahnya nabung, daripada nabung ke bank. Kalian gak pernah nabung kan? Habis terus ya di BSD atau tukang bakso. Nah, dari 9 berkat yang saya sampaikan tadi, kalian menyimak ya setiap ayat dan ayat, apa garis besarnya? Nyimak Pak. Dari 9 berkat dan lebih dari 9 ayat ya, 9 pasal saya kasihkan ke teman-teman. Nyimak Pak. Apa yang teman-teman baca. Nyimak? Enggak. Dari semua berkat ada kuncinya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pertama. Yakin 100%. Amin. Dan sungguh-sungguh, tidak main-main. Walaupun kalian masih muda, ya, saya nggak mau bandingkan dengan teman-teman muda di kota, tetapi teman-teman di kota itu mereka mau bertindak, mereka mau melakukan apa yang seperti teman-teman kalian lakukan di sini sama, yang pegang LCD sama, yang pimpin ujian sama, LCD sama, tetapi antusias mereka itu sungguh-sungguh, nggak main-main. Ke gereja sama umurnya, mulai dari 9 mungkin 10 sampai 13, 14. Ya. Waktu mereka ngambil puji-pujian, mereka sungguh-sungguh melakukan itu puji-pujian. Singer pun sama, main musik pun sama. Tidak main-main dalam mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya.
Yang ketiga yaitu dengar-dengaran. Semua perkataan Tuhan, semua apa yang Tuhan mau istilahnya janjikan itu semuanya dikunci dengan dengarkan perkataanku dan lakukan. Ya, coba balik lagi ke ayat 3 ayat 11. Ayat 3 ayat 11. Tanggal 7 pas. Ketemu apa ya? Ayat 36, maaf 36 ayat 11. Ya, jika kau mendengar dan takluk. Terus pindah lagi. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini datang kepadamu menjadi bagianmu jikalau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi bukan sekedar teman-teman percaya saja, tetapi teman-teman mengimani sungguh-sungguh, bahkan mendengar suara Tuhan. Gimana mendengar suara Tuhan? Kembali kepada kita masing-masing. Ya, teman-teman bisa suara Tuhan dari hatimu. Teman-teman suara Tuhan bisa dari hamba Tuhan yang bicara di sini. Teman-teman bisa mendengar suara Tuhan dari teman-teman yang kesaksian di depan sini. Itu banyak hal yang Tuhan mau. Tetapi buka hatimu. Kalau hatimu masih keras, hatimu hanya pikirannya di dunia ini saja, itu nggak akan mendengar suara Tuhan. Malah itu akan bertentangan dengan suara Tuhan. Apa sih ini? Apa sih? Nggak sesuai dengan punyaku, nggak sesuai dengan inginanku. Kalau kita tetap keras hati kita. Tapi kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan, apa yang disampaikan di tempat ini kalian akan mendengar dan dengan sungguh-sungguh kalian akan menerima. Dan kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Mau menerima berkat Tuhan? Amin. Ya, lakukan apa yang tadi kita pelajari, yang Tuhan janjikan ke dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik dan singer. Kita masuk dalam ujian penyembahan kita. Kita akan ujian sujud dan berterima kasih.
mendengar firman-Mu, membacanya, merenungkannya dan melakukannya. Hanya orang-orang yang demikian yang akan bisa mengenal berkat dari Bapa, berkat dari Allah. Tetapi ketika kami tidak mau mendengar firman Tuhan atau sama sekali tidak mau melakukannya, berkat Tuhan itu hilang dari kami, berkat Tuhan itu lenyap dari kami. Sebab itu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk tetap teguh di dalam Engkau, tetap setia sampai kapanpun Tuhan, sehingga iman kami boleh tetap bertahan sampai kami menutup mata. Kami tetap ada di jalan-Mu, kami ada di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda yang mengenal